insya terkait tentang penulisan hamzah yang sudah sampai ke hamzah mutawassithah. Hamzah yang mutawassithah. Di judulnya bahwa Rasmul Hamzah al-Mutawassithah tab'an li harakatiha. Penulisan hamzah mutawassithah mengikuti harokatnya. Harokatiha. Bagaimana harokat hamzah? Yang kemarin sudah kita jelaskan, kalau harokatnya kasrah itu adalah harokat yang paling kuat. Sementara yang paling lemah adalah sukun. Nah, kita bisa lihat dari jumlah-jumlah yang ada di sini, dari contoh penulisannya. Asilah, asilah, saima, lihat semuanya kasrah ya, hamzah yang kalau kasrah secara otomatis dia paling kuat, paling kokoh, paling bisa mendominasi dibandingkan dengan harokat-harokat yang lain. Bari'ihi. Jadi karena dia kasrah maka secara otomatis ditulis alan nabirah atau alal ya. Ru'i, al-hilal, begitu juga sa'il, al-ma'u, sa'ilun. Ini yang mutawassithah ya. Bidau'ika juga maksurah, hamzah yang maksurah, maka secara otomatis dia ditulis alal ya. Tatabawwa'ina. Anti tatabawwa'ina manzilatan karimatan. Apa katanya? Kalimat as'ilah, saim, bari, dan seterusnya. Ru'i, sa'il, biwudu'ika, rusimat hamzah fi kulli hadhil ahwal. Ditulislah hamzah dalam keadaan ini seluruhnya alal ya. Alal ya. Kama nara. Hatta kalimah tatabawwa'ina. Ya, tatabawwa'ina. Ini kan harokatnya fathah nih, wa. Fathah. Biwudu'ika ini jelas sukun. Ru'i ini jelas dhammah nih, dhammah. Karena dhammah kalah dengan harokat kasrah. Sa'ilun. Ini fathah, kemudian ada alif. Semuanya kalah karena dia hamzah maksurah. Najidu hamzatuha maksuratan. Ini yang bikin dia kokoh nih, kuat tuh di sini karena maksurah. Wa jaa ba'daha harfun mad musawwar bi suratiha wa huwal ya. Yatabawwa'ina. Sehingga semakin kuat ya, semakin kuat. Tatabawwa'ina. Farusimatit hadhil hal aidan alal ya. Kaidahnya sederhana. Idza kanatil hamzah mutawassithah maksurah, ya maksurah. Kalau hamzahnya maksurah, rusimat alal ya mutlaqan. Ingat kalau hamzahnya mutawassithah. Ini hamzah mutawassithah. Walau jaa ba'daha mad, meskipun ada setelah dia mad. Ini tadi yatabawwa'ina musawwarun bisuratiha, ditulis sesuai dengan bentuknya. Itu kalau harokat hamzahnya adalah maksurah. Lalu bagaimana keadaan hamzah ketika dia madmumah? Kita lihat contoh. Ya, yar'uful kabiru bis-saghir. Ya, la'umal kafiru wa khabuthat nafsuh.
Sanuqri'uka. Nah, ini kalau yang harokatnya dhammah, teman-teman bisa lihat. Nah, apa penjelasannya? Kita lihat langsung ke bawah, ke kaidahnya. Ya, ke kaidahnya langsung. Apa katanya? Idza kanatil hamzah mutawassithah madmumah. Kalau hamzah mutawassithah ini yang harokatnya adalah dhammah, harokatnya adalah dhammah, fa walaisa ba'daha harfu mad, tapi tidak ada setelahnya huruf mad. Nih, walaisa ba'daha mad, enggak ada huruf mad nih. Hamzahnya mutawassithah dan dia madmumah. Hamzahnya di tengah-tengah kata dan dia harokat dhammah, tapi tidak terdapat mad ba'da hamzahnya. Nah, musawwarun bi suratiha. Nah, ditulislah dengan bentuknya rusimat ala waw. Nah, ditulislah hamzah itu di atas huruf waw. Seperti apa tadi kalimatnya? Kita lihat kembali ke atas. Apa tadi? Yar'ufu. Lauma, karena setelahnya ini bukan huruf mad. Ya kan? Ini setelahnya bukan huruf mad. Jadi tidak mempengaruhi. Ini kan tidak huruf mad ini. Sanuqri'uka, ka ma fu, ya, yar'ufu, bukan huruf mad. Maka ditulis sesuai dengan bentuknya. Ya bentuknya apa? Ya bentuknya hamzah begini. Ya bentuk hamzah, dan itu ditulis di alal waw. Kenapa alal waw? Sesuai dengan harokat dhammahnya. Sesuai dengan harokat dhammah. Kemudian ar-ra'i mas'ulun. Mas'ulun an ra'iyati. Sahibul haq dzu lisanin qaulin. Qaulin. Sama-sama dhammah nih. Dhammah tapi setelahnya ada huruf mad. Ya. Syu'unul khalqi yudabbiruhal khaliq. Nah, ini ada mad, yang tadi di atas tidak ada mad. Kita lihat kaidahnya, apa katanya? Wa idza kana ba'da hamad, kalau setelah hamzah yang madmumah, yang dhammah tadi ada mad, musawwar bi suratiha, tetap ditulis dengan suratnya, dengan bentuk hamzahnya begini ya. Ditulis ya, hamzah ini musawwarnya ini ditulis dengan hamzah, ini adalah bentuk penulisan hamzah. Wa amkana ittisalu ma qabla al-hamzah bima ba'daha usimat 'alan nabirah. Kalau memang mungkin tulis cara bersambung dengan huruf yang sebelumnya, maka ditulislah di atas nabirah. Di atas nabirah. Apa tadi contohnya? Mas ulun gitu tadi ya. Ya, mas ulun nih. Mas ulun. Karena huruf sin dan huruf ya atau nabirah itu masih bisa nyambung. Ini masih bisa nyambung antara sin dengan nabirah. Maka ditulis alan nabirah karena dia masih bisa nyambung. Dengan syarat ada hamzahnya madmumah dhammah, maka di depannya ada huruf mad. Mas'ulun, seperti yang ada kita lihat tadi yang ada di atas ini. Ini ya teman-teman ya. Mas'ulun, antara sin dengan nabirah bisa disambung, maka disambungkan. Begitu juga qaul antara qa dengan nabirah bisa disambung. Syu'un, syu'un, kita nggak tulis kayak begini, misalkan apa, nggak tulis dengan penulisan yang salah. Gimana penulisan yang salah? Misalkan dia tulis begini, syu'un,
syu'un. Ini penulisan yang salah. Kenapa salah? Karena ada apa ini? Karena ada penambahan huruf. Ada penambahan huruf. Ini wow. Misalkan dia anggap ini penulisan yang salah nih ya. Karena di atas wow, dhammah lalu ditulis di atas wow katanya gitu misal. Dan itu secara otomatis adalah penulisan yang apa ini? Yang salah ya. Kenapa dianggap salah? Karena apa? Karena antara dengan huruf shin itu masih bisa disambung. Nah, sekilas kelihatan bagus, benar kita syu'un, kelihatan benar gitu lah. Padahal penulisan yang baik dan benarnya adalah seperti yang ada kita lihat di sini. Antara nabiroh dengan shin bisa disambung, maka ditulis secara bersambung. Alan nabiroh di atas ya. Bukan ditulis di atas wow. Mentang-mentang hamzahnya, misalkan mentang-mentang itu akan hamzahnya dhammah. Dhammah itu identik dengan wow. Tidak. Ya. Dengan syarat tadi di depannya sini ada huruf mad. Ya. Allahu raufun. Abnai yafhamuna ma yaqra'un. Ulama'ul ummah hum ru'usul mufakkirah fiha. Ru'us. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat. Ini sama-sama hamzah madmumah. Yang nomor 1 ini juga hamzah madmumah. Yang ini tadi apa? Tidak ada mad ba'dahu ya kan? Nah, tidak ada mad. Tulislah. Misalkan bila mad. Nah, bila mad. Nah, tidak ada huruf mad setelahnya ini. Tidak ada mad. Yang kedua, ba'dahu mad. Ba'dahu ada mad. Ba'dahul mad. Ada mad setelahnya. Ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini juga ba'dahul mad. Ada juga mad. Tapi kenapa ditulis secara terpisah, ya kan? Tidak nyambung kayak yang tadi. Yang bagian nomor 2 kan nyambung tuh. Nih. Ya, di sini sekarang dia terpisah ditulis sendiri yaqra'un, ru'us, gitu ya. Nah, apa penjelasannya? Kita lihat di kaidahnya. Apa kata kaidahnya? Wa idza wujida ba'daha hadzal mad musawwar bi suratiha. Apabila setelahnya itu ada mad, tetap ditulis sebagaimana bentuknya. Walam yakun ittisal ma qablaha, tapi walam yumkin, tidak mungkin ditulis dengan huruf sebelumnya. Nabirah itu tidak bisa ditulis dengan huruf nyambung sebelumnya. Bima ba'daha rusimat munfaridah, ditulislah sendiri karena tidak bisa menulis apa? Rauf. Ya kan? Kita lihat tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, insyaallah teman-teman. Nah, raufun, antara iya dengan ro kan nggak bisa ditulis nyambung itu. Nah, gimana menyambung ro sama iya, ya kan? Nah, karena nggak bisa nyambung ini, maka ditulislah dia munfaridah. Yaqra'una raus. Jadi karena tidak bisa disambung antara iya dengan ro, maka ditulis terpisah. Kalau yang ini tadi kan bisa tulis itu antara sin dengan ya. Nah, maka ditulislah apa nih? Munfaridah. Jadi apa? Raufun. Raufun. Dengan syarat tadi apa? Hamzahnya pertama harus madmumah, yang kedua ada mad
dan tidak mungkin bisa ditulis secara bersambung. Ya teman-teman ya. Ya, insya Allah yang disampaikan ini bisa teman-teman pahamin. Dan insya Allah dengan apa namanya pemahaman yang baik, ya nanti insya Allah bisa praktek dalam penulisan yang baik dan yang benar lagi. Kemudian muhahina takunu maftuhah ya. Kalau tadi hamzahnya apa? Hamzahnya sudah dhammah, yang sekarang yang fathah. Kita lihat hamzah yang fathah. Apa katanya? Al-mar'atu nisful mujtama'. Al-mar'atu nisful mujtama'. Perempuan itu setengah dari mujtama', masyarakat. Al-mar'atu ini. Hadhil mas'alatu. Ini maftuhah ya, fathah ya. Hadhil mas'alatu sahlah. Masalah ini mudah. Sa'alat talibu ustadahu. Ingat ya, fokus ke hamzah yang mutawassithah. Hadhil ijabah su'alika. Hadhil ijabatu su'alika. Atau as-su'alu hum mutasawwilun. Kam min fi'atin. Ingat ya, ini kasroh sebelumnya. Nah, ini dhammah sebelumnya. Ini sa'ala fathah. Al-mar'atu. Al-mas'alatu. Ini yang saya katakan pertemuan lalu itu, bahwa setiap harokat itu memiliki kekuatan tersendiri. Ya, al-amiluna fi'atun muta'addidah. Fi'at muta'addidah. Ma ahsanal wi'amu bainan nas. Nah, kita lihat kaidahnya. Apa kata kaidahnya, teman-teman? Langsung kita ke kaidah. Idza kanatil hamzah maftuhah, apabila hamzahnya itu fathah, walaisa ba'daha mad, tidak ada mad setelahnya, bisuratiha rusimat ala alal harfi min jinsil harakah, tidak ada mad, maka ditulislah dia di atas huruf sesuai dengan jenis harokatnya. Kalau fathah di atas alif, kalau dhammah di atas waw, kalau kasrah di atas ya. Idza sabaqaha harful mutaharrikah, kalau didahului oleh huruf yang berharokat. Fa in kana qablaha sahihun sakinun rusimati alif. Kalau sebelumnya itu adalah fi'il sahih yang sukun, maka ditulis dengan alif. Inilah yang tadi kita baca di dalam contoh yang ada di atas ini. Nih. Ditulis di atas alif fathah, 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 gitu. Tanpa ada huruf mad setelahnya, gitu ya. Nah, sesuai dengan kaidah yang sudah kita baca. Dakanatil hamzah maftuhah, kalau hamzahnya fathah, tidak ada setelahnya mad, musawwar bisuratiha rusimat alal huruf min jinsil harakah, ditulislah sesuai dengan jenis hurufnya. Ya. Kalau namanya dhammah berarti waw, kalau fathah berarti alif, kalau kasroh berarti ya, gitu ya. Nah, sesuai dengan penulisannya. Kemudian teman-teman, wa idza jaa ba'daha mad, tapi kalau setelahnya ada mad, musawwarun bisuratiha, ditulis dengan bentuknya, huzifat suratiha, kemudian dihapus. Wa idza kanatil hamzah musawwara bil alif,
Wajah ba'da hamad musawwar bi suratiha. Nah, ini kalau sudah ada mad. Kita lihat di contoh yang bagian 2 tadi ya. Apa? Munihal amilu mukafaah. Mukafaah nih. Mukafaah. Munihal amiluna mukafaatat. Kafaat. Wa mukafaatuhum sakhiyah. Nih ya, penulisannya ya. Mukafaat. Kalau ada mat. Jadi mukafaat, ya kan? Nah, ini ada matnya ini. Kemudian yaqra'un, tilmizan yaqra'un, yaqra'ani. Ya, perhatikan ya. Yaqra'ani. Huma yaqra'an. Nih. Al-Qur'an kalamullah karena ada mad. Ana ahfazul Qur'an. Al-mar'u mir'atu akhi. Mir'atu akhi. Al-mar'u mir'atu akhi. Mir'atu akhi. Al-akhirah darul baqa. Al-alai. Al-alai. Sesuai dengan apa yang kita baca di dalam kaidah. Nah, teman-teman bisa baca sih sebenarnya dalam idah ini, dalam penjelasannya. Tajid al-hamzah fi kalimah mukafaat. Rusimat alal alif. Ditulislah hamzah itu di atas alif. Haitsu la yujad ba'da hamad. Karena tidak ada mad. Musawwar bi suratiha wa huwa alif. Ditulislah di atas alif. Ya, kenapa? Karena identik harokatnya adalah fathah. Itu yang sudah kita pahamin dari kaidah-kaidah sebelumnya. Kama arafta. Walakin unzur kalimat mukafaat tajiduha ba'daha hamzatuha hadza mad. Nah, ditulis dia yang setelah ada mad. Walihadza ulghiyat suratu hamzah. Maka dihapuslah bentuk hamzahnya. Perhatikan ya. Nah. Gitu ya. Mukafaah. Mukafaah. Gitu ya. Nah, di sini nih. Beda ya. Ya, yang satu tadi di atas alif, kalau yang ini sudah tidak di atas alif. Teman-teman bisa lihat. Ulghiyat suratu hamzah, dihapuslah bentuk hamzahnya. Walakin nazran li'anna ma qablaha yattasil bima ba'daha, karena huruf yang sebelumnya bisa ditulis bersambung dengannya. Rusimat alal amdad muwassil bainal harfaini au alal muttasi'. Karena bisa ditulis sambung, maka antara fa dengan alif ditulis bersambung. Alladzi arabtahu wa hadza aslul qaidah. Ini adalah kaidah kaidah utama. Wa kadzalika kalimah yaqra'u. Yaqra'u. Tajidu hamzatuha qad rusima 'alal alif lis sababi nafsi. Yaqra'u. Wa huwa annaha yaqra'a ya, annaha maftuha berarti yaqra'a ya. Wala yujad ba'daha mad, tidak ada mad. Walakin indama wujida hadzal mad yaqra'ani. Yaqra'ani. Huzifat suratuha, dihapuslah bentuknya. Nazran li'anna ma qablaha la yattasil bima ba'daha. Rusimat mufradah. Karena apa? Karena tidak mungkin menyambung huruf alif dengan huruf ro. Gimana menyambung huruf alif dengan huruf ro? Maka ditulislah dia secara terpisah. Ini seperti yang tadi sebenarnya ya, yang kita sudah baca di kaidah sebelumnya. Karena tidak mungkin bisa disambung, maka ditulislah dia munfaridah. Terpisah sendirian karena tidak mungkin disambung. Qur'ani. Mar'ah
Bil amsilah nafsah rakam 2. Ya, sama ini. Kenapa? Ya, karena tidak bisa disambung penulisannya dengan alif. Ro tidak bisa disambung dengan penulisan alif. Sehingga penulisannya munfaridah. Walakin unzur ar-rasm al-mudawwin fi akhir kulli mithl hadhihi al-amsilah. Tajid kalimat mukafaat, yaqra'an, al-Qur'an, mir'ah, qad rusimat hakadha bimad fauqa alif. Nah, ditulis juga di atas alif tapi dengan mad. Di atas alif tapi ada mad. Ya, kenapa? Apa katanya? Ai annal hamzah fi kulli minha qad ihtafazat bi suratiha. Hamzah itu terjagalah bentuknya. Nah, dalam bentuk apa? Alif. Dalam bentuk alif. Wa uwida anil alif mad. Nah, alifnya juga diganti sebagai pengganti mad. Jadi harusnya ada 2 alif di situ. Allati ba'daha birasam mad fauqa alif badal hamzah. Nah, alifnya itu pengganti hamzah, madnya dinaikkan di atas, ya. Ini adalah badal hamzah, ya, sementara yang atas ini adalah madnya. Ya, jadi yang atas ini mad ini adalah harusnya yang ini itu apa? 2 hamzah, maaf 2 alif gitu ya. Ya, misalkan begini, yak, 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 ro'an, ya, yak, ro'an, ini harusnya di sini nih, yak, ro'an, kan itu. Nah, ini jelek banget penulisan kayak begini. Maka penulisan yang benar ya sudah dicontohkan nih, penulisan yang benar tuh di sini. Gitu. Nah, karena ini penulisannya tidak benar, menggabung dua apa nih? 2 alamat apa nih? 2 tanda baca lah atau 2 huruf nih. Nah, ini yang bikin dia bermasalah. Kalau di sini jelas nih. Jadi alif itu adalah pengganti hamzah, kemudian tanda matnya dibuat di atas. Nah, makanya ketika di misal, dicontoh di atas, dia pertama dia tulis begini nih. Nih, nah, ada hamzahnya di sini. Pertama, ya kan? Al-mir'ah, ada hamzahnya. Tapi kemudian nanti hamzahnya dihapus, maka diganti dengan alif. Kemudian yang alifnya yang sebagai mad dinaikkan di atas sebagai pengganti mad. Itulah yang dia jelaskan di dalam qawaid yang bagian terakhir ini. Waja'a ba'dahu mad. Idza kana al-hamzah musawwar bil alif. Hamzahnya ditulis di atas alif. Tapi ada mad setelahnya, Fama'a annal qaidah hiya hadzu surah najidu annaha qad tabqa surataha wa yuhdhafu harful mad. Huruf madnya juga dihapus, dinaikkan ke atas. Wa yu'awwidu anhu maddah fauqa alif. Nah, ini tadi pengganti madnya di atas alif. Ya, alifnya itu sebagai apa? Sebagai pengganti hamzah. Wa qad ishtahara hadza fi kalimat mithlu, ini sudah masyhur dalam kalimat mukafaat, ya. Mukafaat, yaqra'an, al-Qur'an, al-akhirah, al-mir'ah, al-mar'ah juga bisa lah. Al-mar'ah, allai, dan seterusnya. Ini adalah kaidah-kaidah penulisan hamzah sesuai dengan yang kita pelajarin, dengan syarat hamzahnya mutawassithah dan hamzahnya maftuhah. Nah, nanti teman-teman bisa cek ini latihan nih. Ini adalah latihan. Nah, teman-teman bisa kerjakan latihannya. Nah, kemudian ada kunci jawabannya di bawah. Nah, teman-teman mau perhatikan ini. Ya, qaul, mir'ah. Ya, ini yang barusan tadi nih. Nah, kenapa mir'ah harus mad fauqa alif? Ya, ini tadi. Ya, alifnya itu adalah pengganti hamzah, alamat madnya itu adalah pengganti mad yang di atas. Itu tadi ya. Ya.
qaul. Ini tadi apa? Karena masih bisa menyambung antara ittisal dengan huruf yang setelahnya ya. Qaul, qa dengan waw masih bisa disambung, maka ditulislah dia ala nabirah. Ini yang tadi. Nah, penjelasan-penjelasan beginilah yang sebenarnya yang kalau saya kasih tugas itu dibuat kayak begini. Jangan tadi ada teman kita yang jawab itu 2 orang, nggak tahu kok jawabannya identik sama. Kata al-abna, kenapa ditulis al-abna? Dia tulis karena jamak taksir. Nah, padahal yang pengen kita tahu al-abna, hamzah yang terakhir itu gitu loh. Nah, kenapa ditulis dia terpisah, tidak di atas waw, tidak di atas ya, dan seterusnya. Itu yang pengen kita mau. Bukan karena itu adalah jamak taksir. Dari kemarin-kemarin kita tidak pernah bahas penulisan hamzah karena jamak taksir. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ini ya. Dusimat fauqa alif li'annaha maftuhah. Nah, qablaha sakin. Dia fathah, sebelumnya harokat sukun. Ingat apa kemarin? Karena dia fathah, harokat fathah ini lebih kuat daripada harokat sukun, mendominasi. Yauma idzin, ini harokat kasroh lebih kuat daripada fathah, maka dia ditulis ala nabirah. Nah, itu ya yang singkatnya begitu. Li'annaha hamzah mutawassithah maksurah. Nah, kenapa? Maksurah kasroh ini harokat paling kuat. Lil bi'ati, lil bi'ah ini fathah lebih kuat daripada sukun, maka ditulislah dia ala nabirah, ya sakinah, karena dia apa, ada yang sukun sebelumnya, bi'ah ini sakinah. Qara'u, nah qara'u dhammah ya, ini ra. Li'annaha mutawassithah madmumah wa ba'daha mad. Nah, karena ada mad setelahnya. Nah, ada mad setelahnya. Nah, kalau ada mad setelahnya dan tidak mungkin disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya ini, ro dengan waw. Gimana menyambung huruf ro dan huruf waw? Jelas tidak bisa. Maka ditulislah dia munfaridah. Ini tadi yang sudah kita pelajarin, sudah kita baca. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perbaikan lah, khususnya buat teman-teman yang belajar insya atau belajar menulis ya. Terkadang yang mau kita tulis itu ada dalam pikiran, tapi begitu kita tuliskan akhirnya dia menjadi menjadi tulisan yang salah. Kenapa menjadi tulisan salah? Karena kita salah dalam peletakannya. Terkhusus lagi kalau nanti teman-teman itu ujian Al-Quran di Al-Azhar, Al-Quran itu nggak cukup kita hafal, tapi kita tulis. Antum bisa bayangin dari awal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai nanti terakhir itu juz 2 itu ditulis gitu loh. Nah, nanti dia tulis misalkan dari firman Allah misalkan masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara ila akhir safhah begitu loh. Ya, sampai akhir halaman ditulis. Nah, kita hafal ayatnya, tahu bacaannya, tapi ketika ingin menulis kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran yang sejatinya sebenarnya sudah kita hafal, tapi karena ketidakmampuan kita dalam menulis imla, maka sebenarnya yang mudah itu akhirnya menjadi sulit. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak bisa memahami penulisan imla yang baik dan benar. Jadi kalau sudah teman-teman belajar insya, belajar imla kayak begini, insya Allah ini akan menjadi tulisan-tulisan yang baik, terkhusus lagi nanti kalau teman-teman menulis Al-Quran. Saya kira itu ya buat malam hari ini. Mohon maaf memang agak telat saya datangnya juga, karena juga harus selesai tarawih. Ya,
karena tadi pagi itu kebetulan ada kegiatan mau dibilang mendadak, sebenarnya juga enggak terlalu mendadak. Nah, makanya saya berusaha untuk pindahin ke siang. Ternyata saya baru ngeh balaghah juga sudah dipindah secara permanen ke siang. Makanya akhirnya ya udahlah, kita switch aja lah yang ke malam. Nah, dan alhamdulillah malam hari ini ada 13 orang yang hadir. Ini juga saya rekam, insya Allah rekaman-rekaman yang ada nanti pelan-pelan kita upload untuk menjadi bahan murojaah teman-teman semua. Nah, boleh jadi waktu belajar kayak begini telat, boleh jadi waktu belajar kayak begini masih bingung, ya bisa nanti diulang-ulang dengan berulang kali insya Allah. Ya, kalau kata orang orang kampung lah, lancar kaji karena diulang gitu ya. Semakin sering diulang, insya Allah semakin lancar. Nah, untuk teman-teman supaya khususnya dalam penulisan imla ini baik dan benar, banyak latihan. Ambil surat Al-Baqarah itu dari ayat keberapa ke berapa, tulis. Nanti baru dicek kembali. Nah, saya oleh guru saya dulu gitu diajarin. Pertama yang paling bagi saya berkesan itu nulis surat Al-Fatihah. Dari awal Alhamdulillahirabbil alamin sampai amin. Itu untuk bisa benar penulisannya. Saya ingat tuh, saya kelas 3 SMP itu. Itu kayaknya lebih dari 7 kali itu. Baru bisa benar. Padahal saya hafal Al-Fatihah SMP. Kelas 3 saya SMP itu. Nah, itulah penulisan imla yang akhirnya ya dari awal belajar itu, alhamdulillah sampai sekarang meskipun nggak 100%, paling tidak lah dari apa yang kita pelajarin ini nyambung. Ya, insya Allah nyambung dan mudah-mudahan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam penulisan Al-Quran khususnya. Itu ya teman-teman ya, terus semangat, jangan putus asa, jangan males, nggak dapat hari ini diulang lagi, ya belum bisa hari ini dicoba lagi, karena orang yang gagal itu bukan orang yang berhenti mencoba ya. Kalau kamu masih mencoba itu belum gagal. Nah, tapi ketika kamu udahlah, aku memang kayaknya nggak bakat, itu baru gagal tuh. Ya, baru pertama kamu mencoba nggak berhasil terus berhenti mencoba, itu baru namanya gagal. Tapi kalau terus berusaha berarti itu kesuksesanmu yang masih tertunda. Itu aja teman-teman, selamat beribadah di malam-malam terakhir Ramadan. Nah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Ya, teman-teman kalau mau ya, kalau mau lanjut nanti kita bisa dilanjut. Nah, teman-teman saya angkat jadi host lah biar bisa meneruskan.